Nah, bisa dilihat dari sini di informasi penguasa. Yang pertama dari total kekuatan itu, yang pertama ada kekuatan perang pasukan, kedua kekuatan perang gedung, ketiga kekuatan perang teknologi, dan yang keempat kekuatan tempur hero. Nah, dari mana kita bisa melihat kekuatan perang pasukan kita? Nah, dari sini. Dari sini pasukan. Nah, mungkin tapi di sini nggak menunjukkan berapa power dari pasukan ya. Tadi sudah ditunjukkan, cuman dari sini ada 1 juta pasukan dari saya. Nah, ini dia. Dari sini kita melihat masing-masing pasukannya. Nah, di sini kita bisa melihat nih, dari sini ada serang, pertahanan, dan HP. Nah, ini dari situ kita bisa melihat kekuatan pasukan kita ya. Apalagi ini dari T8 ya. T8 jauh lebih kuat daripada T7. Troops level 7 ya, maksudnya troops level 8 lebih kuat daripada troops level 7, atau pasukan level 8 lebih kuat daripada level 7. Nih ada beberapa pasukan, jenis pasukannya. Nah, kebetulan saya sudah mencapai pasukan level 8. Nah, selain dari pasukan, di sini dijelaskan kekuatan perang gedung. Kekuatan perang gedung itu bisa kita lihat dari sini. Ini dari rincian informasi lebih. Nah, di sini ada kekuatan dan levelnya. Semakin tinggi levelnya atau semakin meningkat levelnya, jelas kekuatannya akan terus meningkat. Nah, ini dia kekuatannya. Total kekuatannya itu mencapai 49.000. Nah, ini bukan hanya dari kekuatan dari kastilnya saja ya. Ini dari bangunan-bangunan lain seperti bangunan perumahan itu menambah kekuatan. Nah, ini ada kekuatannya. Di sebelah kanan itu ada batas maksimal penampungan, ada kekuatan. Nah, di bangunan ini terutama ya, kita lihat rincian. Nah, ini ada kekuatannya, dan di bangunan-bangunan lain tentunya. Nah, selain dari itu dari mana lagi? Nah, setelah itu dari kekuatan perang teknologi. Kekuatan perang teknologi juga dapat menambah kekuatan kastil kita atau power kita. Kita lihat dari sini, dari penelitian. Penelitian itu sama dengan teknologi ya. Nah, contohnya kita melihat dari pengakuan kerajaan. Kita lihat dari yang ini. Nah, di situ ada tulisan menambah kekuatan dan total kekuatan. Nah, yang bertambah di kekuatan kita itu yaitu total kekuatan. Jadi jika kita menyelesaikan level 20, total kekuatan yang bertambah yaitu 77.000. Nah, yang di sebelah kiri, yang di sebelahnya lagi itu apa? Itu jika kita menyelesaikan sebuah misi, nah dia akan menambah sesuai power yang di sebelah sini, yang di menambah kekuatan. Selanjutnya, selain dari tadi bukan hanya cuman dari pengakuan kerajaan ya, dari penelitian lain juga menambah kekuatan seperti dari sini, dari Legend 3. Nah, menambah kekuatan. Dari sini juga pelatihan pemanah itu menambah kekuatan nih. Tuh. Menambah kekuatannya. Jadi semakin tinggi penelitiannya, semakin banyak yang diselesaikan, semakin besar juga powernya. Selanjutnya dari kekuatan tempur hero. Nah, bisa kita lihat dari hero kita yang kita gunakan. Ini contohnya saya punya badai di kelas legion saya. Itu bisa kita lihat semua skillnya sudah terbuka dan semua skillnya sudah penuh. Nah, jikalau semua skill dan levelnya sudah terbuka dan penuh, nah, kekuatannya akan bertambah. Bisa dilihat dari power badai itu 640.000, itu adalah power hero-nya. Begitu juga sama dengan yang lain, jikalau hero basic powernya sudah penuh atau skillnya sudah penuh, nah powernya itu akan sama, yaitu 640.000. Ini juga nih. Ini susunan kelas legion saya ya. Kemurkaan utara, ranger, dan badai. Beda halnya dengan Yamaraja, lihat itu. Powernya hanya 222.000. Dikarenakan beberapa skill dan levelnya belum maksimal. Masih ada beberapa yang belum terbuka. Ini contoh yang lain, keadilan langit.
powernya lebih tinggi 302.000 dikarenakan beberapa skillnya sudah terbuka semua, hanya skill 8 yang belum terbuka, masih tertutup. Dan yang ini rubah. Nah, rubah itu lebih tinggi lagi powernya 456.000 dikarenakan semua skillnya sudah terbuka dan semua skillnya sudah hampir penuh, hanya beberapa yang belum penuh ya. Ya, mungkin sedikit-sedikit lah. Nah, itu yang menentukan power kalian, power kastil kalian. Ya, bukan berarti jikalau ada orang-orang yang memiliki power puluhan juta atau berapa juta itu sudah kuat, nggak menentukan. Itu hanya bisa saja semuanya itu cuman berisi pasukan. Jadi bukan berarti power kecil itu kalah gitu. Jika menyerang kastil-kastil yang mempunyai power yang lebih besar, bisa saja yang power yang kastilnya lebih rendah itu lebih kuat karena kekuatan dari gedung, teknologi, dan hero itu sangat berpengaruh besar dari seberapa kuatnya kalian. Bisa saja kalian mempunyai kastil yang levelnya misalnya level 19. Kalian menyerang kastil yang levelnya 21. Kalian bisa saja menang kalau kekuatan teknologi dan hero dan juga gedungnya kalian lebih unggul. Gedungnya bukan hanya gedung dari menambah kekuatan tadi ya. Misalnya contohnya dari sini. Nih, Aula Penjara. Aula Penjara itu kan dari spesialis perampok ya. Nah, kalau kalian mengambil profesi perampok, kalian akan dapat tambahan gedung ini, Aula Penjara. Nah, ini babnya tambahan serangannya ini akan berguna di kelas Legion. Di kelas Legion kalian akan bertambah, misalnya punya saya ini bertambah 20% masing-masing serangan dan pertahanan. Atau di bangunan ini, ruang perang pertama. Nih. Nah, di sini bisa kita lihat dia akan menambah serangan dan pertahanan. Jadi jikalau kita memaksimalkan ruang perang kita, semua serangan dan pertahanan pasukan, masing-masing pertahanan pasukan kita akan bertambah gitu. Itu yang menentukan bahwa seberapa kuatnya kalian. Jadi kalau bisa semua bukan hanya dari pasukan saja yang kalian tambah supaya kalian tetap kuat, enggak. Kalian harus meningkatkan gedung kalian, teknologi kalian, kekuatan tempur dari hero. Itu menentukan seberapa sukses kalian. Dan jangan lupa untuk di game ini kalian tidak boleh menyerah gitu, atau hanya karena kalian tidak menggunakan uang kalian merasa ya sudah gue kalah kok lawan dia, ya udah biarin aja. Enggak, kalian harus semangat. Seperti saya nih, saya sering bereksperimen ya, terutama menyerang kastil-kastil atau power musuh yang jauh lebih besar dari saya. Contohnya seperti ya, mana ya, nah ini seperti yang ini, saya yang menyerang loh. Nih, penyerangnya saya dan pembelanya musuh. Lihat, saya nggak segan-segan karena ya game ini ya game perang. Kalau kita tidak perang ya nggak seru namanya dong. Jadi saya terus mencoba nih, meskipun saya kalah tuh, seenggaknya saya puas, saya sudah mencoba. Lihat itu tuh, skill hero-nya sama kan, sama-sama penuh tuh. Yang membedakan kalau saya menggunakan pasukan troops level 8 dan musuh saya menggunakan pasukan troops level 9 Paladin. Nih Paladin, kalau saya cuman Bolter Elite. Tuh. Dari sini dari statistik aja kita bisa ngelihat perbedaannya tuh. Berbeda. Tapi ya namanya juga game perang, kalian harus mencobanya. Kalian harus mencoba menyerang, ya jangan pantang menyerah. Segala kemungkinan yang membuat kalian kuat itu harus kalian coba. Tuh. Lihat. Perbedaannya ya lumayan sih, tapi seenggaknya saya bisa membunuh pasukan musuh cukup banyak ya. Tuh. Oh iya, bukan hanya dari dari sini kalian bisa tahu seberapa kuat pasukan kalian nih. Misalnya saya punya kelas Legion. Nah, kelas Legion saya itu powernya 3,7 M.
Nah, itu sebabnya saya cukup berani ya untuk menyerang kastil-kastil siapa aja, kecuali kalau kastilnya sudah punya tambahan bab seperti raja atau kepala legiun yang seperti ini. Nih, yang seperti ini. Nah, ini kalau misalnya raja itu dapat tambahan serangan pasukan dan dep pasukan. Jadi wajar mereka jika lebih kuat gitu. Ini juga nih. Tuh, menambah serang pasukan dan kecepatan berbaris. Yang ini juga. Nah, ini. Tuh, menambah serangan pasukan sebesar 20%. Tapi bukan hanya dari itu aja kok. Banyak komponen-komponen yang menentukan seberapa kuat pasukan kalian. Kalian harus pandai juga untuk menentukan susunan hero. Karena dari susunan hero itu bisa menentukan seberapa skill kalian yang keluar gitu. Ini kita upgrade dulu ya. Kita upgrade. Oke. Selesai. Oh, ini belum. Nah, oh ya, dari peralatan juga mempengaruhi seberapa kuat kalian. Ini peralatan saya lebih fokus ke panah ya. Saya lebih suka panah ya, bukan lebih suka sih sebenarnya. Karena memang orang-orang itu lebih banyak menggunakan kavaleri. Nah, kalau panah itu jauh lebih kuat melawan kavaleri setingkatnya ya. Kalau musuh menggunakan hero S2 atau bangunannya lebih kuat ya tetap aja kita kalah. Tapi seenggaknya saya bisa cukup melawan lah meskipun cuma sedikit gitu. Jadi buat bagi kalian ya carilah alternatif yang menambah kalian menjadi lebih kuat. Contohnya kalian menambah farm atau kalian spender kecil-kecilan, spendernya membeli ini pengembangan hero, atau kalian membeli courage andal untuk mempercepat mencapai kalian untuk T9, atau kalian lebih memfokuskan yang masih pemula fokus ke pengakuan kerajaan, karena di pengakuan kerajaan ini kalian akan lebih mudah mendapatkan banyak hadiah dan lebih mudah untuk menyelesaikan event COP Clash of Province ya. Yang ini nih, kalau kalian menyelesaikan pengakuan kerajaan kalian bisa membuka box. Nah, boxnya itu bisa kali 2 ya hadiahnya, karena penelitian paling bawah di pengakuan kerajaan itu membuat hadiah kalian menjadi double. Tuh. Oh iya, dari total kekuatan ini juga menentukan seberapa tiket kalian untuk bermigrasi ya. Misalnya kalian sudah state-nya sudah siap untuk bermigrasi gitu. Kalian bisa pindah misalnya dari saya seperti saya dari 200 pindah ke 199. Nah, saat saya mau bermigrasi itu harga tiketnya itu ditentukan dari sini, dari total kekuatan ini, dari kekuatan perang pasukan, dari kekuatan perang gedung. Jadi semakin tinggi kekuatan perang kalian, ya semakin mahal harga tiketnya gitu. Tapi kalau semakin rendah kastil dan kekuatan kalian dan yang lain-lain, harga tiketnya juga jauh lebih murah ya. Tidak memakan harga tiket yang mahal gitu. Seperti itulah. Nah, dari ini kan ruang perang pertama. Kalian juga nanti akan tahu ruang perang kedua seperti ini. Ini ruang perang kedua. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan.